Halo para Epers, ketemu lagi di channel AP Movie yang kali ini akan kembali membahas alur film dari Korea tentang pembunuhan berantai yang berjudul The Deal tahun 2015. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Di malam hari saat hujan, seorang wanita berjalan kaki menuju rumahnya. Merasa ada yang mengikuti, ia berlari kecil agar cepat sampai. Sudah di depan rumah, wanita tersebut tiba-tiba dipukul seorang laki-laki, entah dari mana datangnya. Hari berlalu di tempat kantor polisi. Perkenalkan, ini Min Tae-soo dan rekannya Kim Ki-seok dimarahi komandan dan diusir karena belum bisa menangkap pelaku pembunuhan. 아니요, 무식하게 다닌다고 그게 뭐가 되겠습니까? 그게 아니고. Lalu mereka berdua masuk dalam mobil dan mengatai komandannya karena kesal. Di tempat lain, seorang wanita yaitu So Kyung berjalan pulang. Tak disangka ia dipukul dari belakang oleh tersangka utama tadi, yaitu Kang Cheon, hingga tak sadarkan diri dan dimasukkan ke mobil. Lalu tersangka membawanya entah kemana dan suami So Kyung yaitu Seung Hyen menelpon. Mendengar HP korbannya berbunyi, Kang Cheon membuang HP-nya. Karena tidak fokus, ia menabrak mobil di depannya. Beralih ke Tae-soo dan Ki-seok. Di saat menuju suatu tempat, mereka bercanda dan menyalakan radio polisi. 정말 저를 좀 치워요. 아유. Radio itu menyiarkan bahwa telah terjadi tabrak lari di jalan yang akan mereka lewati. Di suatu tempat, Kang Cheon menyeret So Kyung dan membunuhnya dengan sadis menggunakan mesin bor. Di lokasi tabrak lari, Tae-soo menemukan ponsel dan dijadikan barang bukti. Melihat kondisi TKP tabrak lari, Tae-soo melaporkan ke komandan kalau ada yang ganjal. Mereka mengejarnya hingga malam dan Tae-soo menemukan jejak ban. Hingga akhirnya di lampu merah mereka berdua turun dan memeriksa mobil satu persatu. Mereka berhasil menemukan Kang Cheon sebagai pelaku tabrak lari. Tae-soo memeriksa mobil Kang Cheon dan menemukan bukti rambut seorang wanita. Lalu mereka membawanya ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, mobil Kang Cheon diperiksa. Alangkah kagetnya ditemukan banyak sekali bekas darah. Lalu Tae-soo mendapat telepon dari Seung Hyen menanyakan So Kyung ada di mana. Tae-soo pun juga tidak tahu. Di saat mau telepon So Kyung, rekan Tae-soo mengidentifikasi bahwa itu ponsel So Kyung. Mendengar itu, Tae-soo sangat terkejut karena korbannya adiknya sendiri. 수경 주민번호 87. Tae-soo langsung mendatangi tersangka dan memukulnya. Tersangka malah menyuruh mencari sendiri jasad So Kyung sehingga Tae-soo sangat emosi dan ditenangkan polisi yang lain. 찾아봐. Setelah itu, Tae-soo pergi ke rumah So Kyung, mengumpulkan barang yang dipakai So Kyung untuk mencocokkan DNA-nya. Dan benar saja, DNA tersebut cocok dengan temuan di mobil Kang Cheon. Hingga akhirnya banyak polisi mencari jasad korban. Dan ditemukan 3 mayat lain dikubur di halaman rumah Kang Cheon. Di sela-sela pencarian, seluruh polisi kena prank dengan sampah dikubur dalam tanah. Beralih ke Seung Hyen,
yang sedang melihat-lihat HP istrinya, dan ternyata Song Hyun tidak tahu bahwa istrinya hamil, dan itu membuatnya sangat sedih. Di ruang interogasi, Kang Cheon dicecar pertanyaan di mana mayatnya disembunyikan. Jawaban Kang Cheon malah membuat seluruh polisi di situ emosi, terutama Tae-soo. 내가 슬퍼라도 해줘. Hingga Tae-soo masuk ruang interogasi lalu mengunci pintu dan langsung menghajar Kang Cheon. Hingga yang lain bisa masuk dengan kunci cadangan dan menahan Tae-soo agar tidak menembak Kang Cheon. Karena kalau Kang Cheon sampai mati, seluruh korban termasuk adik Tae-soo yaitu So-kyung tidak bisa ditemukan. Sampai waktunya gelar perkara tiba. Di TKP banyak sekali warga beserta keluarga korban termasuk Song Hyun, adik ipar Tae-soo. Semua keluarga korban ingin menghakimi Kang Cheon tapi dapat pengawalan ketat dari kepolisian. Hingga akhirnya Song Hyun mengeluarkan pisau dan lepas dari pengawalan polisi. Hendak menusuk Kang Cheon tapi digagalkan oleh polisi lain. Terlihat Tae-soo mengunjungi makam ayahnya dan meratapi kepergian adiknya. Pepatah mengatakan, sayangilah keluargamu meskipun ada yang mengatakan keluarga sendiri seperti orang lain dan orang lain seperti keluarga sendiri. Dan waktu vonis hakim tiba, Kang Cheon didakwa membunuh 3 orang dan dihukum maksimal. 제250조 1항에 적용하여 피고인 조광천에게 Di waktu bersamaan, Song Hyun mencoba bunuh diri dengan gantung diri tapi gagal karena talinya putus. Malam telah tiba, Tae-soo datang ke rumah Song Hyun dan makan malam bersama. Di saat itu Song Hyun mengatakan tidak ingin bertemu Tae-soo lagi karena selalu teringat So-kyung jika melihat Tae-soo. 3 tahun berlalu, Tae-soo mengunjungi Kang Cheon di lapas berharap mengatakan jasad adiknya di mana, tapi Kang Cheon tetap tidak mau mengatakannya. Di malam hari, Tae-soo dan Song Hyun bertemu di warung kopi. 생각이 들어요. Song Hyun menyesal menghalangi Tae-soo menemuinya 3 tahun silam. Keesokan harinya terjadi pembunuhan dan korbannya adalah bos salah satu klan mafia. Lalu kepolisian rapat tentang pembunuhan tersebut. 보시면 아시겠지만 피해자는 45세 오영석. Oke, saya jelaskan tentang mafia ini. Mafia ini punya 3 pimpinan. Kita panggil saja bos 1, 2, dan 3. Bos 1 berada di penjara karena kasus pembunuhan. Dan bos yang mimpin saat ini, bos 2, jadi korban pembunuhan. Otomatis seluruh polisi dalam ruang rapat mencurigai bos 3. 팀장이 대성파 쪽으로 빠삭하니까 잘 좀 처리해봐. Setelah rapat, Tae-soo dan rekannya Kim Ki-seok langsung ke tempat bos 3. Dan bos 3 langsung menyadari kalau dicurigai oleh polisi dan langsung menyangkalnya. Setelah itu Tae-soo dan Ki-seok mencari informasi penangkapan bos 1 dan mengunjunginya di lapas. Setelah itu menemui kepala sipir, ternyata bos 1 dan Kang Cheon berada dalam satu lapas. 김에 강천이나 한번 물까 하는데. 아서라. 한동안은 안 돼. Malam tiba, Tae-soo menemui seseorang untuk mencari informasi tentang bos 1 kenapa dipenjara. Keesokan harinya, Tae-soo dan Ki-seok berada dalam ruang komandan dan mendapatkan kesimpulan bahwa bos 1 dipenjara karena tuduhan bos 2 tanpa bukti yang kuat, serta menyuap hakim agar bos 1 dipenjara. Dan bos 1 belum tahu kalau bos 2 mengkhianatinya. 평생을 함께한 동생 새끼들이 뒤통수를 쳤다면 뭐 죽이고도 남겠네. Mendapati hal itu, Tae-soo bergegas keluar ruangan
dan menuju suatu tempat untuk melihat rekaman CCTV dan mendapati Song Hyun berada dalam rekaman CCTV tersebut untuk menghadiri pemakaman bos 2. Setelah mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Tae-soo langsung melompati pagar. Terlihat di halaman semua berantakan. Dan tiba-tiba ada yang membuka pintu dan Tae-soo sembunyi di balik pintu. Menyadari ada yang masuk, ia langsung lari dan Tae-soo mengejarnya. Sampai akhirnya Tae-soo menodongkan senjata api dan benar sekali dugaan Tae-soo bahwa yang membunuh bos 2 adalah Seung Hyun. Karena pelaku adik iparnya sendiri, Tae-soo tidak menembaknya dan Seung Hyun lari bersembunyi di sebuah gudang. Tae-soo berusaha menyadarkannya. Pokok dalam perbincangan tersebut adalah, apa gunanya hidup jika belahan jiwaku pergi? 네가 이런다고 수경이가 좋아할 것 같아? Seung Hyun langsung lari ke lantai 2 dikejar Tae-soo dan tertangkap, tapi Song Hyun berontak dan mereka jatuh dengan posisi Tae-soo di bawah sehingga Tae-soo kesakitan dan Song Hyun berhasil melarikan diri. Setelah itu Tae-soo pergi ke rumah Song Hyun dan di dalam rumah, sebagai insting polisi, Tae-soo menyimpulkan bahwa selama ini Song Hyun latihan fisik sangat keras. Menyadari bos 3 akan dibunuh oleh Song Hyun, Tae-soo menghubunginya. Setelah itu bos 3 keluar dari spa dan masuk mobil dengan banyak pengawalan dan dengan beraninya Seung Hyun menabrak mobil bos 3 dari samping. Otomatis seluruh pengawal langsung mengeroyok Seung Hyun dan Tae-soo muncul menembakkan pistol ke udara. Para pengawal langsung berhenti dan Seung Hyun berhasil kabur. Malam tiba, Seung Hyun membakar rumahnya. Keesokan harinya, Tae-soo dipanggil komandan dan ditanyai kenapa berada di lokasi kecelakaan dan juga kenapa Song Hyun juga ada di situ. Tae-soo menjawab tidak tahu. 이승현이 어디 있는지 진짜 모르는 거지? 네. Padahal Tae-soo sudah tahu semuanya bahwa Seung Hyun adalah pelakunya, tapi tidak mengatakannya kepada komandan karena adik iparnya sendiri. Setelah itu komandan menyuruh melepaskan kasus dan menyerahkan pistolnya. Di dalam lapas, bos 1 menyiapkan pisau. Kang Cheon di saat mandi, lalu ya ditusuk dari belakang oleh bos 1. Tapi Kang Cheon menunjukkan ekspresi tidak kesakitan dan itu membuat saya ikut emosi. Pertarungan pun dimulai. 너 뭐야? Berkali-kali Kang Cheon dapat tusukan, tapi sepertinya ia tidak merasa kesakitan. Sebagai mantan ketua mafia, bos 1 mengarahkan segala kemampuannya. Namun usia tua tidak menjamin selalu unggul. Bos 1 pun terkena tusukan dan penjaga sipir pun datang. Di rumah sakit, Tae-soo dan Ki-seok mengunjungi bos 1 dan bos 1 mengatakan bahwa Seung Hyun dan dirinya membuat kesepakatan. Seung Hyun akan membunuh bos 2 dan 3 karena mengkhianatinya. Sebagai gantinya, bos 1 harus membuat sekarat Kang Cheon. 이 쓰레기들을 나 대신 죽여준다. Terlihat Seung Hyun keluar ruangan dan di ruangan tersebut keluar asap. Alarm kebakaran berbunyi. Polisi memeriksa Kang Cheon dan
Cheon membunuh 2 polisi. Di saat mau keluar, Kang Cheon disetrum oleh Sung Hyun hingga pingsan dan dibawa ke ambulan. Tae-soo melihat Sung Hyun membawa mobil ambulan dan langsung mengejarnya. Di markas polisi, Tae-soo dipantau oleh komandan karena mobil Tae-soo terpasang GPS. Setelah mengetahui Tae-soo akan pergi ke hutan tempat di mana Kang Cheon ditangkap dulu, komandan memberi perintah ke anak buahnya untuk menyusul Tae-soo. Sung Hyun sampai di hutan dan menodong Kang Cheon agar menunjukkan lokasi di mana So-kyung dikubur. Kang Cheon menunjuk di suatu tempat dan menggalinya. Alangkah kagetnya, ternyata yang digali alat untuk membunuh So-kyung. Dan Sung Hyun terkena pukul Kang Cheon. Tae-soo tiba. Dari kejauhan, Tae-soo melihat Kang Cheon memukul lagi Sung Hyun. Lalu Tae-soo menghampiri Sung Hyun. Dengan sedikit tenaga, Sung Hyun menunjukkan lokasi So-kyung dikubur. Dan Sung Hyun meninggal dunia. Tae-soo mengejar Kang Cheon dan memukulnya. Sampai akhirnya Tae-soo mau memukul dengan batu. Pasukan polisi datang dan menyegahnya. Di saat polisi membawa Kang Cheon, Tae-soo menembak kepalanya dari belakang. Setelah kejadian itu, semua korban Kang Cheon ditemukan. Tae-soo pun sekarang bisa hidup tenang. Film pun selesai. Kesimpulannya adalah Sung Hyun dan Tae-soo belum bisa hidup tenang karena jasad So-kyung belum ditemukan. Dan Sung Hyun selama 3 tahun latihan fisik untuk bekerja sama dengan bos 1. Tujuan Sung Hyun hanya ingin jasad So-kyung ditemukan, sehingga ia rela melakukan apa saja termasuk membunuh bos 2 dan 3. Oke para Epers, jika kalian suka dengan cerita ini, mohon di-subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Hidup dan matiku untukmu.